Makanya harus perkenalan ya, kata Windy mah tuh nu motor teh namina teh Windy gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak arupang gitu ya. Tak arupang. Kalau berani datangi orang tuanya, gak berani cukup tidak doa gitu. Tuh kira kalau berani ya nonton. Kalau berani langsung datang ke orang tuanya, gak berani persiapkan diri dulu gitu ya. Perkenalkan, nama Bapak Irwan Nugraha, alamat sami jeung Anajril ya. Di mana Anajril teh? Di Kampung Talu, Pamoyanan. Desa Pemayanan, Kecamatan Kadipaten. Cung urang Kampung Talu, Desa Pemayanan teh. Kampung Talu, Desa Pemayanan. Di mana? Belah mana? Sisi Jalan Sulapada. Jalan lagi mana? Mirip nama Injil Haji Uwad ya. Pikiran mana? Oh, itu papai kok kabeh gitu. Saya itu lahir di sana, pokoknya di RT 7 gitu. Lama nama RT 2 RW 1. RT na Kang Wawan gitu. Kalau itu mah RT na Kang Waji ya. Oh, paman itu, aduh itu salah. Nah, saya dilahirkan di sini 1989, 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu. Berarti lumayan kepala tiru di sekolah gitu. Cantik lah itu. Nah, untuk perkenalan Bapak minta bukunya tolong dikeluarkan, buku catatannya. Tuliskan 3 buah garis, 2 buah kotak, 2 buah tabung. Tuliskan 3 buah garis, 2 buah tabung, 2 buah kotak. Entos? Baca. Diberi waktu 2 menit. Hah? Tuliskan, dan tulisannya tulis 1 buah 3 buah garis, 3 buah garis, 2 kotak, 2 kotak, 2 tabung. Ini jalan tadi ya? 2 kotak, 2 tabung. Itu di tengah. Bisa ini. Cepet gitu. Yang kayak gitu di tengah nih. Sudah? Silahkan coba kalian gabungkan dari ke gambar itu jadi apa? Jadi apa? Dari 3 buah garis, 2 tabung, 2 kotak. Silahkan gabungkan jadi apa? Gambar naon? Gambar apa gitu? Silahkan jadi apa? Jadi apa? Lain prok-proknya. Jadi apa? Silahkan keluarkan idenya, keluarkan imajinasinya. Kira-kira kita mau buat apa? Lemari bisa gitu. Sebagai gambaran di ruang sana tadi ada yang membuat mobil tank. Apa mobil tank? Tank wajah gitu ya. Buat apa katanya? Tadi sana dia membuat tank wajah. Ada yang sudah? Yang belakang sudah? Hah? Sudah? Tank ini ke belakang, tank ini suruh untuk menjelaskan apa isi
isi gambarnya. Dugi kan itu tuh mikirnya. Mana Teh Windy? Ayo, Chan. Bingung. Tak acan ngartosan Pak. Nah, saya ngartosan. Ya. Dari gambar dari 3 garis, 2 tabung, 2 kotak. Silakan gabungkan jadi gambar apa? Silakan berpikir, keluarkan imajinasinya. Nah, kan aja tong kabeh nyinaun. Sebagai contoh di ruang sana itu ada yang kepikiran membuat mobil tank ya. Mana? Tank wajah ya. Gak tahu di sini mau bikin apa. Silakan. Yang belakang sudah? Belum. Oke, silakan. Yo, keluarkan idenya, ide kreatifnya. Diharapkan jangan mobil tank, jangan itu sudah jadi idenya kelas sana gitu. Yo, yang di sini Anda membuat apa? Oke, kalau bingung alhamdulillah. Berarti terjadi proses berpikir gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Teh Windy, Anazra di tengah ada yang sudah belum? Kalau ada silakan angkatkan bukunya. Berdiri dan silakan jelaskan. Sudah, tolong berdiri, berdiri. Anazria suruh berdiri, Anazria suruh berdiri. Tahu acara tadi kan tahu sana. Alhamdulillah. Udah, silakan Teh Windy tunjuk satu orang, kasihkan mic-nya, silakan dijelaskan. Ada si Pikboy. Teh Windy sudah? Mulai isi tua. Yo, belajar komunikatif ya, belajar berbicara di depan orang. Nih Teh Windy nih ya,
contohnya udah ihe ya. Udah berani menjelaskan? Oke, tepuk tangan siapa namanya? Farhan. MTS Andor 1 Malang. Tepuk tangan dong ya. Maju ke depan sini biar kelihatan ke kamera ya. Dadahnya dulu boleh. Nanti jangan lupa like, komen dan hafalannya. Silakan. Udah, aku mulai deh. Ini gambarnya. Ada asistennya gitu. Jadi dari gabungan kotak gambar yang Bapak dijelaskan, kotak ke-1 ini jadi mesin mobil, kotak kedua jadi kepala mobil, garis yang 3 jadi bak mobil, dan tabung yang 2 jadi ban mobil. Ya, bisa. Siapa namanya itu? Farhan, tepuk tangan untuk Farhan ya. Oh, komunikasi lah sini. Nah, gitu lah. Nah. Bagus ya. Alhamdulillah Farhan jurusan apa? MPLB, mudah-mudahan bisa membuat alat kantor ya yang bisa seperti mobil gitu. Alat kantor on ini, mesin penghancur bisa, ya? Atau nanti buat apa? Kayak tepuk tangan untuk Farhan ya. Ada lagi yang mau menjelaskan di depan? Ada lagi yang mau menjelaskan di depan? Cung, acungkan tangannya. Perempuan. Ada lagi? Udah? Siapa yang mau? Honda Civic mau? Honda Civic itu? Ya. Cukup satu cukup? Nah, kesimpulannya adalah bahwa di kita itu, di Indonesia khususnya, bahan-bahannya sudah ada. Bahan-bahan apapun itu ada di Indonesia. Tinggal kita mau untuk berpikir, kita mampu untuk menggabungkan semuanya menjadi sesuatu hal yang positif ya. Tadi Farhan menjelaskan mau membuat mobil gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kesampaian di masa yang akan datang. Intinya adalah bahwa kita itu perlu kerjasama. Tuh. Kalau tadi Farhan hanya ada ban, hanya ada kaca, hanya ada garis, jadi barang tidak akan jadi barang. Makanya itu diperlukan suatu kolaborasi atau kerja sama atau kerja tim dalam membangun sesuatu. Kalau sudah kerja tim, pasti akan terjadi sesuatu. Contoh lain, bangunan ini ada kaca, ada pusel, tembok itu ada batanya, ada semennya, ada catnya. Ini atap, ada lampunya, ada asbesnya. Semuanya digabungkan jadi satu. Kalau digabungkan, dikerjasamakan, maka akan menjadi suatu bangunan yang kokoh. Sama dengan kurikulum, sama dengan pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Inggris. Jika digabungkan, itu akan menjadi suatu proyek, suatu barang yang bisa bermakna. Nah, dikaitkan dengan ini tentang pengenalan kurikulum merdeka, Bapak ambil dari diversifikasi kurikulum. Apa itu kurikulum? Cik naon kurikulum teh? Mus gunta ganti, timiti, KTSP, ganti karena kurikulum 2017, akhirnya ganti karena murah ya, murah kali lagi murah meriahnya kurikulum merdeka.
Kenapa berubah-ubah gitu? Nah sebelum kenapa, Bapak tanya dulu apa itu kurikulum? Nah aku dirubah-ubah gitu. Ada yang tahu apa itu kurikulum? Nah ulang berarti kan mikir gitu. Nah, baca yang kuningnya. 1, 2, 3 baca bareng. Bahan pelajaran. Berarti kurikulum berkaitan dengan bahan pelajaran yang diajarkan. Kenapa ada pelajaran? Kalau kenapa pasti ada apanya gitu. Bukan apa adanya gitu. Pasti ada apanya. Mau apa adanya, mau ada apanya. Menerima apa adanya, menerima ada apanya. Ada apanya apa adanya. Silakan jawab oleh relung hati Anda yang paling dalam gitu. Ya. Tujuannya apa? Menghasilkan manusia yang apa? Ya. Yang memiliki kompetensi apa 21. Nah, kompetensi apa 21 teh? Ya. Digital teknologi dan literasi. Isinya adalah konten, bahan ajarnya, bentuk dan format materi. Cara pembelajarannya komputer, internet, aplikasi, belajar dengan teknologi, PJJ, pembelajaran jarak menggunakan LMS, e-learning, edukasi, distance learning, bahasa Inggris tadinya bahasa Inggris gimana? Kurikulum bergerak secara mengikuti perubahan karena kebutuhan manusia yang berkembang dari masa ke masa. Nah ini jawabannya untuk merealisasikan kebutuhan manusia. Bapak ke SMA tahun 2004 terus lahir kan? Alhamdulillah. Bapak ke SMA kelas 1 2024 salah 2004 ya 2004 ya. Kalau kalian belum lihat Bapak sudah duduk seperti rekan-rekan sini gitu. Ya, 2004 HP-nya itu masih HP 3 Nokia tipe 3600. Ini pengalamannya. Anu game nanti game orang-orang yang unggul. Seri ini baru lama tapi panggayana. Baru lama gitu. Baru lama 2004 panggayana. Di sana dia kirimin teh desa bunga gitu. Bawa tidak kapan kita set aduh gitu. Barulah tahun 2004. Ayeuna relevan kena itu lo ngajarkeun makanan kitu. Ayeuna geus zaman. Dia pakai lain lah. Game lain geus game PUBG. Mobile Legend. Nanti FF nanti kan itulah itu. Nah semuanya disesuaikan dengan konten kebutuhan manusia. Bahwa zaman baheula ka SMA Bapak jualan, lamun hayang jualan teh kudu papayun-payun. Ieu bade njanggakeun atosan nampi barang. Aya gampang asupan Shopee tek datang barangna gitu. COD apa COD itu nya? Naon deui? Nah semuanya itu kurikulum itu harus menyesuaikan kepada itu kebutuhan itu, bukan zaman dulu Bapak kan SMA. Ya. Anda belajar sekarang itu untuk hidup nanti 10 tahunnya akan akhirnya 2024 10 tahun ke depan Pajar usia sabaraha ini 15 Pajar usia 25 tahun 10 tahun yang akan datang teknologinya sama tidak dengan sekarang? Beda. Kalau enak tuh bisa umangke gitu ya. Nah lanjut. Oke baca semuanya. Karena adanya keragaman. Nah ini karena adanya keragaman
keragaman dari setiap daerah, bukan hanya tiap daerah. Antar sekolah juga beda, bukan hanya antar sekolah, antar program keahlian. Di sini ada MPLB, MPLB dan AKL 2, ULP 3. Antara MPLB, AKL dan ULP sama tidak kebutuhannya? Sama tidak? Makanya pemerintah membuat kurikulum merdeka di sini berarti bukan hanya bebasnya. Rumah orang ada merdeka gitu. Ya, merdeka lah bebas enggak gitu. Tapi yang dirubah itu adalah ini ya, keragaman karakter sekolahnya, konten yang dirubah sesuai dengan kebutuhan program keahliannya masing. Diajar matematika pasti beda antara di MPLB, di ULP itu di AKL. Diajar bahasa Inggris pasti akan beda gitu. Ya. Makanya pemerintah ya, kalau dulu di zaman kurikulum 2013 semuanya sama. Diajar bahasa Inggris yes di OTK di MPLB, di AKL yes, di ULP oke yes. Kayak beda. Orang di ULP ada pariwisata kayak itu boleh yesnya. Oke brother katanya. Di MPLB beren. Kemana nih bahasa di MPLB itu? Bahasa Inggris kan? Ya. Di AKL mungkin selamat pagi, bisa dibantu. Ayaseo gitu. Kenapa di AKL? Karena kan nanti akan kerja di bank gitu ya. Urus siap gituan gitu. Selamat pagi. Ya. Makanya kurikulumnya akan berbeda. Nanti sekolah atau guru itu berhak merubah kurikulum sesuai dengan program keahliannya masing. Makanya jangan heran nanti jika tiap program kalian berbeda perlakuannya. Di MPLB mati tah nangtung kalau temennya nangtung kudu kuat 2 jam. Karena bisa jadi satpam gitu di kantor gitu. Nangtung kayak kieu gitu ya. Atau jika Teh Windy dikalungkeun jadi penerima tamu. Selamat siang. Andu LP, kudu pinter bahasa Inggris, ngobrol jeung bule gitu. Bedanya beda gitu karena program kelas itu berbeda. Itu adalah kurikulum merdeka. Merdeka di sini adalah konten materi yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan program keahlian. Pembelajaran di SMK menggunakan pembelajaran sistem ganda. Nah, sistem ganda teh berbeda-beda naon. Pembelajaran naon bedana SMK jeung SMA. Naon kayak SMK cik tujuanna naon? Ya, mau tujuannya ke SMK? Sekolah di negeri. Sekolah negeri. Kenapa niatnya ke SMK gitu? Ya dekat aja. Sama rumah. Dekat sama rumah nggak jauh. Oh, dekat sama rumah nggak jauh. Bagus. Ada lagi? Kenapa kita masuk ke SMK? Tereh damalnya bisa langsung bekerja. Nah, untuk mencapai bekerja itu di SMK itu digunakan sistem ganda. Sistem ganda itu adalah pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan industri. Ya, semuanya agak serius ya. Jadi nanti kalian akan ke industri atau ke tempat kerja. Programnya seperti apa? Di kita yang pertama ada kunjungan industri, yang kedua PKL, yang ketiga uji kompetensi. Kita akan bergabung dengan industri. MPLB itu dengan PT Pos, AKL dengan Bank BJB, ULP dengan GO di Pangandaran, ya dengan perusahaan di Pangandaran. Teh Anajril, Teh Windy kemana? Kemarin kunjungan industri teh? Kado ya. Candi Prambanan. Oh. PT Madu Indonesia. PT Madu Nusantara. Apa yang mungkin didapatkan dari kunjungan itu, Windy?
ada nama lain yang diproduksi di PT Madu. Ada madu saset, minuman madu, terus madu botol. Nah itu kunjungan industri ya. Jadi kita nanti milih langsung berangkat ke industrinya. Lain study tournya, karena SMA study tournya, study ulin tur ulin, diajar ulin gitu. Kita mah nggak kunjungan industri langsung ke industri mah, ya aja ulin aja gitu. Tapi sampingan ya. Teh ini ke toko, ke pabrik madu. Jadi yang kita lihat di perkantorannya seperti apa gitu, produknya apa. Itu kunjungan industri. Yang kedua PKL. PKL deh. Praktek kerja lapangan. Tergantung kalian mau di mana PKL-nya. Nah, yang kelas 3 sekarang nanti hari Jumat besok mulai pembekalan untuk persiapan PKL selama 6 bulan. 6 bulan, walah gitu. Yang MPLB disebar di sini, PKL juga sama. Ya. Mulai Senin besok yang kelas 13 kakak kalian mulai melaksanakan PKL. Ya. Kalau Anazil, Teh Windy sama dengan kalian kurikulum Merdeka, PKL-nya di semester 6 di semester terakhir. Lalu yang terakhir ketiga ada uji kompetensi. Nanti kalian akan diuji kemampuannya, kompetensinya tentang kepekerjaan oleh industri. Misalkan di industri itu di PT Madu butuh orang yang siap berdiri dari pagi sampai malam. Kenapa? Karena nyium madu nah bari nangtung gitu. Biasanya di sekolah MPLB, AKL dahulu berdiri duduknya. Nah, udah kudu siap kayak mau berdiri gitu. Cangkel mah gitu. Nah itu menggunakan di uji kompetensi nanti dites oleh industri. Syukur-syukur pas PKL nanti disirian Najril ya halus ya langsung cabut gitu ya. Langsung cabut diajak bekerja. Direkrutmen langsung direkrut gitu. Teh Windy lah halusnya jadi kasirnya jadi cepet terus. Teh Windy mah tidak 20 jari di tangan gitu aja kaki gitu. Ya tadi awas 10 jari di acang gitu ya. Enggak ya. Oh iya mau jago nanti kan 10 jari ya. Bisa ngitung naon. Di AKL ya karena saya juga pernah kerja di bank. Ada salah satu teman saya yang diterima kerja itu gara-gara pintar mengoperasikan Excel. Ada berapa rumus Excel? Sum, average, VLOOKUP, DLL tadi sama gitu ya. Silakan nanti dipelajari informatika ya. Nah, itu semuanya serius ya. Nah, itu ya. Nanti kalian akan disuguhi beberapa mata pelajaran untuk mencapai kompetensi itu. Kompetensi yang diperlukan di industri. Nah itu pembelajaran sistem ganda. Di SMA mah ada aya gitu. Sistem ganda hanya sistem satu arah. Tujuan SMK, pastinya tadi hanya bekerja. Cik aya tadi dia. Tujuan SMK berarti yang diharapkan oleh pemerintah. Setelah nanti kalian 3 tahun di sini harus mampu ini gitu ya. Yang pertama apa? Wis, wah, ayah videonya wah. Kaciri tuh? Yang pertama bekerja. Bagus, mulai jawabannya tepat ya. Di SMK harapannya bisa bekerja. Langsung bekerja di mana? Di industri. Tempat kerja, ini harapannya. Bisa harapannya sebelum kalian lulus sudah diciri. Apa diciri? Dicirian ke perusahaan. Pas PKL, Anda masuk ke PKL 3 bulan, kinerjanya bagus, langsung tanda tangan kontrak. Hebat gitu ya. Nah yang alumni sekarang yang
geologi pertambangan itu ada yang sudah tanda tangan kontrak. Ada juga yang PKS sekarang sudah di Sulawesi. Wah, besar paham kali itu ya. Terus ada juga yang MPLB itu yang kerja gimana ya? Kayak di itu tuh lo tuh di Majalengka, ya di PT Nabati. MPLB terbesar tersebar di mana-mana. AKA juga sama ya. WLP ya sama gitu ya. Semuanya bisa bekerja. Lalu bisa melanjutkan tuh di gerbang pamilihan sebelah kiri itu ada poster ya gede katingali dibaca tuh itu adalah alumni kemarin yang lulus ke Universitas Negeri, ada 13 orang yang lulus ke Universitas Negeri, bisa mengajarkan apa di SMK pegawai itu bisa melanjutkan. Tinggal di poster itu aja belakangnya 13 orang. Ada Kak Upi, Kak Unsil, Kak Uin. Baca gitunya di mana tuh, di gerbang lah tinggali gitu. Alhamdulillah kalau sekarang banyak yang kita lulus gitu ya. Tentunya ada strategi khusus ya dari tim kami untuk bagaimana caranya bisa lolos gitu ya. Oh nilainya kieu ulah hadi asupna gitu ya. Nempo nilai gitu. Kalau nilainya juga teh ini juga teh najil mah. Teh ini serta najil mah gitu ya. Bisa gitu. Bersaing di SMA gitu ya. Ini nanti yang dia bisa bergerak jualan gitu. Anak juga diajarkan ya. Kabarnya kamari pelajaran kami teh bapak tuh mau omset sama apa? Semester hiji. Ini, sabar omsetnya 200.000 dalam kurun waktu 1 minggu. Diajarkan cara berwirausaha, dagang gitu. SMA belum bisa dagang gitu. Kalau lupa dagang sih, nah kieu di SMK gitu, kieu gitu. Harapannya ketika nanti kalian sudah lulus, Anda tidak bisa bekerja, Anda tidak bisa melanjutkan, Anda bisa dagang, bisa berwirausaha gitu. Paham? Bekerja apa lu eleh bu itu cenah di Papua cenah apa? Lupa cenah eleh di ku anu cenah. Aduh, pas kurang jago abi mah cenah. Ka perusahaan eta teh asup cenah. Aduh, pak cenah PC ka beuteung kalanoe gitu nya. Kulna di tes teh 10 keliling lapang, abi mah kuat setengah lapang cenah. Atuh teu lulus cenah kok. Tapi bekerja tuh bisa gitu. Makanya di tangan yang berwirausaha. Naon jualan naon gitu. Mudah-mudahan 3 tahun setelah kalian lulus dari sekolah ini bisa minimal salah satu, entah itu bekerja, entah itu melanjutkan itu ataupun bisa bergerak. Apabila kau pakai abi mah naon? KWN we cenah. Naon nikah we abi bapak cenah gitu. Itu tidak diharapkan ya, sangat tidak diharapkan, kecuali ya mungkin ada juga ya sebelum perpisahan sudah dilamar, ada juga gitu. Nah cuma itu tidak diharapkan. Diharapkannya yang pertama bisa bekerja, bisa melanjutkan, 3 bisa berwirausaha. Nah kata itu, halo yang di belakang. Halo yang di belakang, kelihatan tidak? Ini pelajaran yang harus kalian tempuh selama 3 tahun. Sakieu ta petanya. Yang pertama PAI, aya PAI. Hah? Di SMP aya. PPKN, Bahasa Indonesia, Penjas, Sejarah Indonesia, kayak tuh sejarah Indonesia. Ini versi kurikulum merdeka ya. Seni budaya, bahasa Sunda. Nah ini komponen ini adalah mata pelajaran umum, sama antara SMK dan SMA pasti sama.
ya sarua gitu, bahasa Indonesia sarua gitu nya. Misi di SMA mah nah untuk puisi teh kieu diurang kieu pasti bukan sama gitu ya. Ini yang berbedanya ada kelompok mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, ada matematika. Nah, apa matematika kelompok umum itu? Karena matematika ya akuntansi dengan PLB pasti beda. Da akuntansi matematika akuntansi kumasan yang lajur itu duit para nunggu sana aya kubuhna gitu. Bener. Kalau di MPLB matematikanya ke matematika perkantoran. Kumaha carana ngitung ngarsikeun suatu berkas supaya cepat dan tepat. Kata bedanya gitu. Matematika di ULP beda gitu. Kumaha carana ngitung nu asup ka hiji tempat wisata ya, nu dina beus. Cung ULP cung. Nah, dan belakang ULP nanti bisi pada di Pangandaran, bisi di Piwaran, neng pangitungkeun itu na beus sabaraha urang. Akhirnya merek kieu hiji, 2, 3, 4 merek kitu. Lila meureun cik kumaha carana? Make nu kieu atuh non. Naon teh ngaranna teh? Kita harus ka guru ULP ya. Tah itu pakai tasbih. Pakai aya tasbih digital gitu ya. Bener bisa make kitu kayak gitu. Bisa. Terus yang kedua bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris di MPLB jeung di AKL jeung di ULP sami teu. Lalu di perkantoran beureun bahasa Inggris teh. Lain bahasa Inggrisna naon tuh proyektor naon? Cik nih bahasa Inggrisna pangmasangkeun proyektor kumaha? Lamun di AKL ya, di akuntansi bahasa Inggrisna kumaha carana anu nerjemahkeun bahasa Excel. Kalau buka Excel bahasa Inggrisnya ya teh naon hartina dicoba-coba urang. Nah hartina pilokat naon? Hartina sum. Aperage ya urang naon aperage teh average gitu ya. Nah hartina di ULP kudu bisa kumaha bahasa Inggris untuk menyapa tamu. Wah, cik teh ini wong tes bahasa Inggris mah gitu. Oh, untuk biasanya. Kalau bisa bahasa Inggrisnya, bisa di Pangandaran, bisa DPL di Pangandaran, ditempatkan untuk di orang menghadapi bule gitu, bule orang Inggris gitu, banyak muka kamu sela gitu. Tuh ya, nanti diarahkan ke jurusannya masing. Informatika juga sama. Informatika akuntansi dan informatika perkantoran beda. Komo juga ULP mah informatika diarahkan karena kumaha cara pesan di Traveloka, pesan di Laja adanya Traveloka, Booking.com, Agoda ya. Nah terang gitu ULP terang gitu terang Traveloka kumaha pernah pesan ke baru bisa angkanya. Lalu ada pelajaran IPAS ya, project ya, program alam dan sosial. Ini disesuaikan dengan program kaliannya. Yang PLB interaksi sosialnya Bapak arahkan ke arah bagaimana caranya menerima tamu. Ya, sarang sami AKLB tim tamu datang kan, kumaha carana. ULP kumaha carana menyambut tamu ya, dan mengantarkan tamu. Ada nih ya, ada dasar program kalian. Ini mata pelajaran kejuruannya. Mata pelajaran kejuruannya ada dasar dan konsentrasi kalian. MPLB biasa diajarkan tentang kepegawaian, humas, kehumasan, terus sarana dan prasarana. Yang AKL biasanya diajarkan tentang prinsip, terus layanan lembaga, terus diajarkan tentang tentunya itu komputer akuntansi. Yang bedanya
informatika sering komputer akuntansi beda gitu. Nu LP diajarkeun kumacarana pesan perjalanan, kumacarana mendampingi nah untuk tamunya. Tamu itu maksudnya tamu Melayu ya, konsumen. Terus pelajaran namanya mengelola meeting atau rapat. Tahu LP. Dari meeting tengah riuh ayo itu aya triknya gitu. Mengelola meeting atau rapat. Lalu ada PKK, Project Kreatif dan Kewirausahaan. Ini nanti kalian belajar berdagang. Jadi kan ya. Tujuan SMK yang ketiga adalah berwirausaha. Ini dijabarkan di pelajaran ini. Omsetnya targetnya berapa setelah lulus? Anak dia di kelas 10 tadi omsetnya 200.000. Pas lulus jadi sabaraha gitu. 0% atau jadi 10 juta. Gampang ya nama Pak, jualan kontennya gimana? Bagaimana caranya membuat konten pelajaran MPLB upload ke YouTube, selalu like, comment, dan subscribe kayak apa semua? Kayak ini. Nah ini nanti di Project Kreatif dan Kewirausahaan ada PKL. PKL-nya 6 bulan. Dengan harapan setelah beres PKL Anda langsung direkrut oleh perusahaan ya. Lalu ini mata pelajaran pilihan. Ini yang GP ya. Nah ini sistem pembelajaran. Yuk kita baca semuanya bareng. Oke, tapi ini kumaha sistem tuntasnya? Ya kesadaran tadi ya. Hanya jangan ajil ruangan. Kadio lah, kadio we pada mah. MC lah dia gitu ya. Terwin di sini, terwin di. Kumaha blok tuntas teh? Lo kamu yang sudah dialami kumaha? Diajaran kumaha? Kumaha? Sok mangga jelasin ke terwin di. Cerang anajir ya. Pelajaran kumaha? Enggak. Bagaimana blok tuntas teh pembelajaran makanya diajar kumaha prosesnya gitu. Ya jadi di sehari teh ada 2 shift ya, aya pagi sareng siang. Balik lagi mati jam 7 sampai zuhur. Iya. Pagi siang mati zuhur dugi ka setengah 5. Terus pelajarannya kumaha? Sehari berapa mata pelajaran? Sama cuman di waktunya tuh diperkecil. Kecil. Sehari beberapa mata pelajaran? Ada dua Ada 2 mata pelajaran, ada yang 1 mata pelajaran per hari. Jadi kalian tidak banyak pelajaran gitu. Terus proyek apa yang sudah dihasilkan Teh Windy? Per minggu gitu ya. Proyek apa yang sudah dihasilkan? Jangan ketawa apa. Proyek apa yang sudah dihasilkan? Produk apa yang sudah dihasilkan? Produk apa? Pelajaran apa yang sudah dihasilkan? Video apa yang sudah dibuat? Sama video apa? Pelajaran dagang. Terus membuat video tentang pelayanan prima. anak juga jadi apa dalam video tersebut? Jadi satpam. Jadi satpam gitu ya. Kalau Teh ini jadi apa di videonya? jadi teller pang. Jadi teller pang ya. Kayak tepuk tangan dulu dong ya. Satu tim ada berapa orang? Ada 5. Ada yang pertama jadi apa? Jadi nasabah. Yang kedua? Jadi teller. Yang ketiga? Jadi satpam. Yang keempat? Yang video. Yang kelima? Yang bikin naskah. Yang bikin naskah gitu ya. Jadi pemainnya ada 3 orang ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Nah itu hasil akhirnya.
Produknya harus kalian membuat video sesuai dengan program kaliannya masing. Dari mulai nasabah datang akal MPLB nya, tim itu nasabah datang sampai dia pulang, kumaha caranya gitu. Najul anak jadi satpam anak juga mata tinggal di kakak gitu ya, siap nangtung di jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Kieu we di gerbang kan, mukakeun pantau bagi gitu. Nah, link YouTube-na non. Link YouTube-na. Bagi promosikan jangan lupa like, komen dan gue lagi add nom. Nadril Hidayatullah Rifki Fasona. Jangan lupa di follow Nazril non. Nadril Hidayatullah Rifki 06. Nazril Rifki 06 ya. Ayo teh ini non. Windy Widya. WDI WAA caranya. Boleh silakan dilihat videonya hasilnya. Ya. Nanti satu hari itu tidak lebih dari 2 mapel, tapi dalam 1 minggu. Nanti kalian belajar IPAS, misalnya bapaknya IPAS ya, selama 1 minggu full dari jam 7 sampai jam 11 selama 1 minggu. Naon proyeknya di hari Kamis harus jadi 1 produk. Nah, gitu ya. Harus jadi 1 produknya apa gitu, yang bisa diperjual belikan. Ya, apa yang video iya sok asal bagus kameramen saha gitu. Juga banyak yang komen gitu. Kalau berjualan gini boleh asalkan jadi proyeknya apa. Jadi kita belajarnya by projectnya apa, produknya apa yang dihasilkan. Diajar PAI apa kayak produk naya ya. PAI Pak nalar soal Al-Baqarah ya. Aplikasinya ke dalam kaligrafi ya, kaligrafi tuh bagus gitu. Yang kaligrafi 3 hari beres semua. Jam 7 sampai jam 11. Berarti 4 jam kali 4 hari 16 jam cukup. Jadi ya tidak akan dibawa ke rumah gitu. Itu pembelajaran di SMK Negeri Kabupaten. Masih bingung? Selamat mencoba dan merasakannya gitu ya. Selamat mencoba dan merasakannya gitu ya. Capek, loba gawe, kuota beapoy wajar gitu. Tuh gitu. Karena kita akan berbasis ini ya, sinkron atau luring dan asinkron atau nanti kita ada daringnya. Siapkan kuota terbaiknya gitu. Sehari berapa giga? 1 minggu berapa giga habisnya? Pajar 1 kali isi kuota berapa giga? 3 giga 3 hari. 3 giga 3 hari, guys. Berarti 1 minggu 6. Dari 6 giga itu berapa persen dipakai ibadah, berapa persen dipakai mubah, berapa persen dipakai maksiatnya? Bisa dihitung nggak? Banyak mana dari yang berapa giga dipakai ibadah, berapa giga dipakai pembelajarannya, berapa di kita, berapa giga dipakai mubahnya, berapa giga dipakai FF, ML, PUBG nanti. Lamun istri berapa dipakai nonton Shopee, scroll 10 menit ya. Nah, tenang ya. Nah, itu ya, lanjut ya. Ini udah. Nah, ini juga nanti ada P5 di SADP, profil pelajar nanti akan berupa proyek. Nanti rapornya kalian akan 2, ada rapor intrakurikuler, ada rapor P5 ya. Nah, ini kompetensinya, karakter kepekerjaan itu. Ini harus kalian dapatkan selama 3 tahun. Nah, mencoba untuk belajar aktif. Yang guru menciptakan pembelajaran sehingga siswa mengalami, melakukan, mengamati orang lain, diri sendiri. Mencoba untuk melakukan yang
dengan orang lain. Biasalah kumpul, istri kumpul 3 orang ngobrol ke naon, rumpi ya. Yuk kita sekarang ubah ke arah yang positif. Ini juga sama ya, diri sendiri. Kita rubah dari diberitahu menjadi mencari. Yuk kita sama-sama mulai dari sekarang. Biasanya diberitahu menjadi mencari. Nih terakhirnya, tolong baca semuanya. Jangan hianati negara ini. Dari negara turun ke provinsi, provinsi turun ke kabupaten, kabupaten turun ke ya, tentunya di RT, endingnya di keluarga. Jangan hianati keluarga, RT, RW sampai ke negara dengan perilaku Anda yang tidak baik ya. Hargai negara ini, jangan hianati dengan perilaku yang tidak baik, tapi isi dengan perilaku yang baik. Ini pesan dari Ki Hajar Dewan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.